hatred. We're in the Great War now. Isa mengajarkan penyembahan kepada Allah yang Esa. Ia mengajak manusia kembali kepada tauhid murni, menyembah Tuhan yang sama yang disembah para nabi sebelumnya. Seruannya sederhana, jernih, dan tegas. Kembali kepada satu Tuhan, kembali kepada jalan lurus, kembali kepada syariat yang mengajarkan ibadah, ketaatan, dan amal. Tidak ada sakramen rumit, tidak ada konsep keselamatan instan, dan tidak ada ajaran tentang dirinya sebagai Tuhan. Yang ada hanyalah dakwah tentang ketaatan dan ketundukan kepada Allah semata. Seluruh ajaran yang Isa sampaikan menekankan hubungan hamba dengan Tuhannya. Ia berdoa, sujud, memohon, dan tunduk. Semua itu menunjukkan identitasnya sebagai utusan, bukan sebagai sosok ilahi. Dan ajarannya jelas diterima oleh para muridnya. Mereka tetap menjaga ibadah, tetap memegang Taurat, tetap bersunat, tetap berpuasa, dan tetap mengagungkan Allah yang Esa tanpa menjadikan Isa sebagai objek penyembahan. Namun yang terjadi setelah kepergiannya ternyata tidak berjalan sesuai jalur ajaran asli. Kemunculan Paulus membawa arah baru yang tidak pernah diajarkan Isa sendiri. Seseorang yang tidak pernah bertemu Isa selama hidupnya tiba-tiba muncul sebagai penyebar doktrin paling berpengaruh. Dan menariknya, ajaran Paulus justru bertentangan dengan praktik ajaran murid asli di Yerusalem. Paulus mulai menulis surat-surat yang perlahan disakralkan. Surat-surat itu menekankan teologi baru, bahwa Isa adalah Tuhan, bahwa kematiannya menebus dosa, dan bahwa keselamatan datang bukan dari syariat, tetapi dari iman. Konsep-konsep inilah yang kelak menjadi dasar utama kekristenan modern, padahal semuanya tidak pernah diajarkan secara eksplisit oleh Isa sendiri. Murid-murid asli bahkan menentang keras ide-ide Paulus. Kelompok Nazarenes dan Ebionit, pengikut paling awal yang setia kepada ajaran Isa, menolak ketuhanan Isa. Mereka mempertahankan tauhid dan menolak gagasan Tuhan Anak. Tetapi perlahan, ajaran mereka ditekan, disingkirkan, bahkan dicap sesat. Sementara itu, ajaran Paulus menyebar ke wilayah Romawi yang memiliki tradisi dewa penyelamat, dewa anak, dan dewa yang mati lalu bangkit. Budaya ini memberi ruang besar bagi konsep ketuhanan Isa untuk diterima. Kekristenan kemudian beradaptasi dengan dunia Romawi. Isa diposisikan sebagai penyelamat seperti Mitra atau Sol Invictus, dewa-dewa yang populer pada waktu itu. Dan puncaknya terjadi ketika politik mulai ikut campur. Konsili-konsili gereja dibentuk untuk menertibkan doktrin. Konsili Nisea tahun 325 M menjadi momen paling menentukan ketika konsep ketuhanan Isa, Trinitas, dan kesetaraan dengan Bapa dijadikan doktrin resmi. Banyak uskup menolak, tetapi tekanan Kaisar Konstantinus membuat keputusan itu dipaksakan. Ajaran Paulus mendapatkan jalur resmi, sementara ajaran tauhid dari murid-murid Isa disingkirkan. Setelah itu, apapun yang tidak sesuai ajaran resmi dianggap bid'ah. Banyak naskah dibakar, banyak ajaran asli lenyap. Selama berabad-abad, umat hanya mengenal versi yang telah disempurnakan. Versi yang tidak lagi sama dengan risalah tauhid yang dibawa Isa. Jika Isa mengajarkan satu Tuhan, dan muridnya mengikuti tauhid, tetapi kekristenan modern mengajarkan Tuhan Anak, pengorbanan darah, dan keselamatan melalui iman semata, maka muncul pertanyaan besar yang tidak bisa diabaikan. Apakah agama ini benar-benar ajaran Isa, ataukah ajaran Paulus yang menumpang atas namanya? Tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dalam seluruh perjalanan dakwahnya, Isa selalu menegaskan identitasnya sebagai hamba dan utusan. Ia berbicara sebagai seorang nabi yang menerima wahyu, bukan sebagai sosok ilahi yang menuntut penyembahan. Setiap kali ia berdoa, setiap kali ia bersujud, setiap kali ia menundukkan kepala di hadapan Tuhan,
tersirat pesan kuat bahwa dirinya bukanlah sumber kekuasaan ilahi, melainkan seseorang yang tunduk kepadanya. Murid-muridnya melihat itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyaksikan bagaimana Isa memohon kepada Tuhan, bagaimana ia menangis dalam doa, dan bagaimana ia selalu merujuk kepada Tuhan sebagai sumber otoritas. Tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan Isa pernah berkata kepada para pengikutnya agar menyembah dirinya. Tidak ada ajaran yang memerintahkan manusia untuk menganggap dirinya sebagai anak Tuhan dalam makna literal, apalagi sebagai Tuhan itu sendiri. Yang ada hanyalah ajakan untuk kembali kepada satu Tuhan, kembali kepada hukum, dan kembali kepada ketaatan. Semua itu berlawanan dengan doktrin yang lahir berabad-abad kemudian. Doktrin yang tumbuh dari penafsiran, konsili politik, dan proses panjang yang tidak lagi merefleksikan ajaran murni seorang nabi yang menyeru kepada tauhid. Justru karena Isa tidak pernah mengajarkan ketuhanannya, maka perubahan besar yang terjadi setelahnya menimbulkan pertanyaan besar yang menghantui sejarah. Bagaimana sosok nabi yang mengajarkan tauhid berubah menjadi objek penyembahan dalam sebuah agama besar? Apa yang membuat ajaran sederhana tentang satu Tuhan menjadi doktrin kompleks tentang ketuhanan yang berlapis-lapis? Dan siapa yang pertama kali mendorong perubahan itu? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang terus menggantung menuntut penelusuran lebih dalam. Mengikuti syariat Musa, salat, puasa, halal haram, dan sunat. Dalam kehidupan sehari-harinya, Isa tidak pernah keluar dari jalur yang sudah dijalankan para nabi Bani Israel sebelumnya. Ia tetap melaksanakan ibadah sebagaimana dilakukan Musa dan para nabi setelahnya. Ia masuk ke rumah ibadah, bersujud menghadap Tuhan, berpuasa sebagaimana dicontohkan para pendahulunya, dan mematuhi aturan makanan yang halal dan haram. Semua itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan religiusnya. Tradisi sunat tetap dijalankan, hukum Taurat tetap dihormati, dan tatanan syariat tetap menjadi pedoman. Bahkan ketika ditanya tentang hukum, Isa selalu menegaskan bahwa ia datang bukan untuk menghapus hukum yang sudah ditetapkan, tetapi untuk menyempurnakannya, mempertahankannya, dan memperkuatnya. Ia tidak pernah mengajarkan ajaran baru yang melepaskan manusia dari kewajiban ibadah. Ajarannya sejalan dengan nabi-nabi sebelumnya, bukan dengan doktrin yang muncul belakangan. Jelas bahwa misi yang ia bawa adalah misi yang lurus, misi yang menjaga kemurnian ibadah, dan misi yang tetap terikat pada syariat. Dan disinilah muncul satu tanda tanya besar. Jika Isa hidup dengan syariat, mengapa ajaran yang berkembang setelahnya justru melepaskan syariat itu satu persatu? Jika sang nabi taat kepada hukum, bagaimana mungkin pengikutnya kemudian meninggalkan hukum tersebut? Pertanyaan ini menjadi salah satu titik penting yang membuka jalan menuju perubahan besar dalam sejarah agama, dan hingga kini masih menjadi misteri yang membuat banyak orang penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah kepergian Isa. Dipimpin Yakobus, James the Just. Yakobus adalah sosok sentral yang sering terlupakan dalam narasi arus utama, padahal ia merupakan pemimpin utama jemaat Yerusalem setelah kepergian Isa. Ia bukan figur sembarangan, ia adalah saudara dekat Isa, dihormati oleh murid-murid asli, dan dikenal sebagai orang yang paling teguh memegang tauhid serta syariat. Di bawah kepemimpinannya, komunitas pengikut Isa berjalan sesuai ajaran murni sang nabi, tetap beribadah di bait suci, menjaga sunat, menjalankan hukum Taurat, dan tidak pernah mengangkat Isa sebagai Tuhan. Yakobus menjadi penjaga kemurnian risalah, memastikan bahwa ajaran tidak melenceng ke arah yang asing. Ketaatannya begitu kuat sampai sejarah mencatat bahwa ia dijuluki yang adil karena kesalehan dan keteguhan hukum yang ia pegang. Jemaat Yerusalem yang ia pimpin menjadi pusat ajaran tauhid, tempat seluruh murid kembali untuk memastikan bahwa misi Isa tetap terjaga. Namun justru disinilah menariknya, ajaran yang dipimpin Yakobus inilah yang perlahan tersingkir oleh gerakan baru yang berkembang di luar wilayah Yahudi. Dan perubahan besar itu bukan dipimpin oleh murid Isa, tetapi oleh seorang tokoh luar, Paulus. Dari sini pertanyaan besar mulai muncul. Apa yang sebenarnya terjadi antara ajaran Yakobus dan ajaran yang kemudian menjadi dasar kekristenan modern? Tetap memegang hukum Taurat. Inilah ciri paling penting dari pengikut Isa yang asli.
Mereka tidak pernah meninggalkan syariat yang sudah dijalankan oleh para nabi sebelumnya. Bagi mereka, Taurat bukan sesuatu yang harus ditinggalkan, melainkan fondasi hidup beragama yang diwajibkan Tuhan. Mereka tetap berpuasa, tetap salat, tetap menjaga makanan halal haram, tetap bersunat, dan tetap memuliakan hukum Musa sebagaimana diajarkan Isa dengan sangat jelas. Tidak ada satupun jejak dalam komunitas asli ini yang menunjukkan perubahan akidah ataupun pelonggaran hukum. Dan menariknya, murid-murid Isa tidak pernah menganggap hukum Taurat sebagai sesuatu yang digantikan oleh iman saja. Mereka percaya bahwa ketaatan adalah jalan keselamatan, bukan cukup percaya tanpa amal. Disinilah terlihat kontras yang sangat kuat antara ajaran asli para murid di Yerusalem dengan ajaran baru yang kemudian menyebar melalui Paulus. Dan dari perbedaan inilah sejarah kekristenan berubah selamanya. Menolak gagasan ketuhanan Isa, kaum Yahudi Bani Israel secara konsisten menolak klaim apapun yang mengarah pada pengultusan atau pengangkatan Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Dalam tradisi mereka, konsep ketuhanan harus mutlak, tunggal, dan tidak mungkin berinkarnasi dalam wujud manusia. Karena itu, ajaran Isa yang menyeru pada tauhid dianggap tidak cocok dengan harapan mereka tentang Mesias versi politik, apalagi jika Isa dipandang ilahi atau menjadi objek ibadah. Penolakan ini kemudian menjadi salah satu akar konflik besar dalam sejarah agama-agama Samawi. Tidak pernah mengajarkan Trinitas Isa alaihissalam, tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas, baik dalam bentuk Bapa, Anak, Roh Kudus, maupun pengertian ketuhanan tiga pribadi. Seluruh pengajarannya yang tercatat dalam Injil Sinoptik menunjukkan bahwa beliau hanya menyeru kepada Allah yang Esa, Tuhan yang sama yang disembah para nabi Bani Israel sebelumnya. Tidak ada satupun perkataan Isa yang memerintahkan umatnya untuk menyembah dirinya, menjadikan dirinya bagian dari Tuhan, atau menjadikan Roh Kudus sebagai pribadi ilahi. Doktrin Trinitas sendiri baru muncul sebagai gagasan teologis pasca Isa, berkembang melalui perdebatan panjang gereja dan konsili-konsili abad keempat Masehi. Paulus bukan murid Yesus. Paulus bukan salah satu dari 12 murid yang hidup bersama Yesus selama masa dakwahnya. Ia tidak pernah bertemu Yesus secara langsung, tidak pernah belajar langsung ajaran beliau, dan bahkan pada awalnya menjadi musuh pengikut Yesus. Paulus mengakui sendiri bahwa ia dahulu menganiaya jemaat yang mengikuti ajaran Tauhid Isa. Klaimnya tentang perjumpaan spiritual dengan Yesus di jalan menuju Damaskus tidak pernah disaksikan siapapun dan menjadi dasar satu-satunya atas otoritas kerasulannya. Karena tidak memiliki hubungan langsung dengan ajaran asli Yesus, Paulus kemudian membawa ajaran baru yang berbeda dari ajaran murid-murid terdahulu, terutama Yakobus dan para rasul di Yerusalem. Dialah yang merombak ajaran Tauhid menjadi doktrin keselamatan melalui iman, menghapus syariat, dan membuka jalan bagi teologi ketuhanan Yesus dalam kekristenan modern. Tidak hadir dalam misi dakwah Isa, Paulus sama sekali tidak terlibat dalam misi dakwah Nabi Isa alaihissalam. Ketika Isa alaihissalam mengajarkan tauhid, syariat, dan ketakwaan kepada Bani Israel, Paulus tidak berada di antara para murid, tidak menyaksikan mukjizat, tidak mendengar khutbah di bukit, tidak mengikuti perjalanan dakwah, dan tidak pernah menjadi bagian dari pengikut awal. Saat Isa alaihissalam berdakwah dari kota ke kota, menyembuhkan orang sakit, menegakkan hukum Taurat, dan membimbing murid-muridnya menuju ketauhidan, Paulus berada di tempat lain, hidup sebagai seorang Farisi yang memegang kuat tradisi Yahudi. Ia tidak mengenal Isa secara personal, tidak memahami ajaran langsung beliau, dan bahkan tidak memiliki rekam jejak apapun bersama komunitas pengikut pertama. Ketidakhadiran total Paulus dalam masa hidup Isa alaihissalam menegaskan satu hal penting. Ia membangun ajaran baru tanpa landasan pengalaman langsung bersama Nabi, yang ia klaim sebagai sumber ajaran tersebut. Inilah sebab utama mengapa ajaran Paulus sering bertabrakan dengan ajaran para murid sejati seperti Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Mereka yang benar-benar hidup, belajar, dan berjuang bersama Isa AS. Klaimnya berdasarkan penglihatan pribadi. Paulus tidak memiliki hubungan langsung dengan Nabi Isa alaihissalam. Ia bukan murid, bukan saksi dakwah, bukan pengikut awal. Namun yang mengejutkan,
Seluruh otoritas ajarannya didasarkan pada satu hal, sebuah penglihatan pribadi yang ia klaim terjadi di jalan menuju Damaskus. Menurut pengakuannya sendiri, tidak ada seorang pun yang menyaksikan dengan jelas apa yang terjadi. Para pengikutnya melihat cahaya, tetapi tidak mendengar suara yang konon berbicara kepada Paulus. Seluruh pengalaman itu hanya dimengeri oleh dirinya, tanpa bukti, tanpa saksi yang bisa mengonfirmasi isi pesannya, dan tanpa kesesuaian dengan ajaran para murid asli. Lebih jauh lagi, penglihatan ini muncul setelah Paulus dikenal sebagai seorang pemburu, seorang yang aktif menganiaya pengikut Isa. Dari seorang penentang, tiba-tiba ia mengklaim mendapat wahyu yang membenarkan misinya untuk menyebarkan ajaran baru. Ajaran yang justru berlawanan dengan ajaran tauhid yang selama ini dipegang para murid. Tidak ada proses belajar, tidak ada baiat kepada pemimpin para murid seperti Yakobus, tidak ada permintaan izin dakwah. Yang ada hanyalah klaim pribadi tentang suara dari langit yang memerintahkannya mengubah seluruh arah ajaran. Inilah titik paling krusial dalam sejarah. Agama baru yang berkembang kemudian, kekristenan Paulus, berdiri di atas pengalaman subjektif seseorang yang bahkan tidak pernah bertemu dengan nabi yang ia jadikan fondasi ajaran. Ketuhanan Yesus. Gagasan ketuhanan Yesus tidak pernah muncul dari lisan Isa alaihi salam sendiri. Tidak pernah diajarkan oleh para murid yang hidup, berjalan, dan belajar langsung bersama beliau. Tidak tertulis dalam ajaran asli kaum Nazarean. Tidak dipraktikkan oleh komunitas Yahudi pengikut Isa yang menjaga syariat Taurat. Gagasan itu justru muncul bertahap, jauh setelah Isa diangkat, dan berkembang sebagai hasil pergulatan panjang antara kelompok-kelompok teologis yang saling bersaing. Pada masa awal, murid-murid Isa memandang beliau sebagai nabi, al-Masih, seorang utusan yang dipilih Allah dan diberi mukjizat, tetapi tetap seorang manusia. Mereka menekankan tauhid, ketaatan terhadap hukum, dan penghambaan kepada Tuhan yang Esa. Di Yerusalem, di bawah kepemimpinan Yakobus, ajaran ini berdiri kokoh. Yesus dihormati, tetapi tidak disembah. Namun di luar Palestina, terutama di wilayah Romawi yang syarat dengan budaya politeistik, muncul narasi yang sangat berbeda. Paulus yang tidak pernah bertemu Isa dalam hidupnya, memperkenalkan konsep baru, bahwa Yesus bukan hanya utusan, tetapi Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mati menebus dosa, dan bangkit sebagai entitas ilahi. Konsep ini terasa familiar bagi masyarakat Romawi yang telah lama akrab dengan kisah dewa yang turun ke bumi, putra dewa, atau pahlawan ilahi. Ide-ide tersebut kemudian digunakan Paulus untuk memperluas ajaran baru ke berbagai kota besar di Kekaisaran. Ajaran ini tidak diterima oleh murid-murid di Yerusalem. Bagi mereka, ketuhanan Isa adalah konsep yang tidak sesuai dengan Taurat, tidak pernah diajarkan sang nabi, dan tidak selaras dengan tradisi tauhid para nabi Bani Israel. Perdebatan semakin tajam, terutama ketika Paulus mulai menolak kewajiban sunat, menghapus sebagian hukum syariat, dan menafsirkan kematian Isa sebagai mekanisme penebusan universal. Namun kekuasaan seringkali menentukan siapa yang dianggap benar. Ketika Romawi secara resmi mendukung ajaran Paulus, gagasan ketuhanan Yesus mulai dilembagakan. Konsili-konsili gereja, terutama konsili Nicea, mengawalnya menjadi doktrin resmi. Konsep Trinitas lahir. Gelar anak Tuhan diberikan makna baru. Bukan sekadar gelar kehormatan nabi pilihan, tetapi identitas ilahi. Sejak saat itu, pandangan tauhid dari murid-murid asli semakin dipinggirkan, dinyatakan sesat, dan akhirnya hilang dari sejarah resmi. Akhirnya, ketuhanan Yesus bukanlah ajaran Isa, bukan ajaran Yakobus, bukan ajaran para murid yang mendengar langsung wahyu. Ia adalah hasil proses panjang, perubahan keyakinan, konflik politik, perdebatan teologis, dan keputusan konsili yang membentuk wajah kekristenan modern. Penghapusan Taurat tidak pernah berasal dari ajaran Isa alaihi salam. Tidak pernah diucapkan oleh beliau, dan tidak pernah dipraktikkan oleh murid-murid yang hidup bersama beliau. Taurat adalah fondasi yang mereka jaga, mereka amalkan, dan mereka wariskan sebagai bagian dari risalah tauhid yang dibawa seluruh nabi Bani Israel.
Dalam tradisi umat Isa yang asli, kaum Nazarian, ketaatan kepada Taurat adalah hal yang tak terpisahkan dari iman. Mereka tetap salat, tetap berpuasa, tetap bersunat, tetap berpegang pada hukum halal haram, dan menganggap Taurat sebagai syariat yang disempurnakan, bukan dihapus. Isa sendiri menegaskan bahwa beliau tidak datang untuk meniadakan hukum, melainkan untuk mengokohkannya. Ajarannya adalah kelanjutan dari risalah Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Namun perubahan besar mulai terjadi ketika Paulus mengembangkan ajarannya di luar wilayah Palestina. Di tengah masyarakat Romawi, hukum Taurat dianggap terlalu berat, terlalu Yahudi, dan tidak cocok bagi bangsa-bangsa non-Yahudi yang ingin bergabung. Di sini Paulus mengambil langkah radikal. Ia menghapus kewajiban sunat, mempermudah aturan makanan, dan mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak lagi mengikat karena menurutnya keselamatan cukup melalui iman kepada Yesus yang ia anggap sebagai penebus. Perubahan ini segera memicu pertentangan keras. Murid-murid Isa di Yerusalem menolak tegas. Bagi Yakobus dan kelompok Tauhid awal, Taurat bukan sekadar tradisi. Ia adalah syariat Tuhan yang tidak dapat dibuang oleh siapapun. Mereka menuntut agar para pengikut baru tetap menjalankan hukum sebagaimana diajarkan Isa. Tetapi Paulus tetap menolak. Baginya, ajaran baru ini lebih mudah diterima oleh masyarakat luas, lebih universal, dan lebih cepat berkembang di wilayah Romawi. Perdebatan itu tidak pernah menemukan titik temu. Di Yerusalem, ajaran Isa tetap dijalankan dengan syariat. Sementara di Antiokhia, Korintus, dan Roma, ajaran Paulus berkembang sebagai bentuk kekristenan yang menanggalkan hukum-hukum Taurat. Waktu kemudian menentukan arah sejarah. Setelah Romawi menyokong ajaran Paulus, pandangan yang meniadakan Taurat semakin menguat. Konsili-konsili gereja menetapkan bahwa hukum Yahudi sudah selesai. Ajaran Yakobus dan pengikut Isa yang asli perlahan hilang dari catatan resmi. Komunitas Tauhid awal tersingkir, diburu, bahkan dicap sesat. Penghapusan Taurat akhirnya menjadi bagian dari doktrin Kristen modern. Padahal dalam ajaran Isa, Taurat tetap suci, tetap berlaku, dan tetap menjadi jalan ketaatan kepada Tuhan yang Esa. Keselamatan melalui iman, bukan amal gagasan bahwa keselamatan diperoleh hanya melalui iman, tanpa keterikatan pada syariat dan tanpa kewajiban amal, adalah titik perubahan paling besar dalam sejarah ajaran Isa. Sebab ajaran asli para nabi Bani Israel, termasuk Isa alaihi salam, selalu berbasis pada dua pilar yang tidak dapat dipisahkan, iman dan amal. Kedua hal itu berjalan bersama, tidak saling menggantikan satu sama lain. Dalam tradisi para rasul yang hidup bersama Isa, amal perbuatan adalah bukti nyata dari keimanan. Mereka menjaga salat, melaksanakan puasa, menegakkan sunat, mematuhi halal haram, bersedekah, serta berpegang teguh pada Taurat. Mereka meyakini bahwa Tuhan menilai manusia berdasarkan ketulusan hati yang diterjemahkan melalui tindakan. Tidak ada keselamatan tanpa ketaatan, tidak ada ampunan tanpa perubahan perilaku. Inilah warisan Isa yang mereka pertahankan. Namun ketika Paulus mulai menyebarkan ajarannya di tengah masyarakat Yunani Romawi, ia memperkenalkan sebuah ide baru yang sangat berbeda dari keyakinan komunitas murid Isa di Yerusalem. Paulus menegaskan bahwa amal tidak lagi menjadi syarat keselamatan. Menurutnya, manusia tidak dapat mencapai keselamatan melalui perbuatan baik atau ketaatan hukum, karena hukum dianggap terlalu berat bagi manusia. Ia mengajarkan bahwa keselamatan semata diperoleh melalui iman kepada Yesus sebagai penebus. Tanpa amal, tanpa syariat, tanpa kewajiban. Gagasan ini muncul bukan dari ajaran Isa, melainkan dari penafsiran teologis Paulus setelah klaim penglihatannya. Ide ini sangat menarik bagi bangsa non-Yahudi, karena mereka tidak terbiasa dengan syariat yang ketat. Mereka melihat ajaran Paulus sebagai jalan spiritual yang mudah diikuti. Tidak perlu sunat, tidak perlu mematuhi hukum makanan, tidak perlu mengikuti aturan-aturan Taurat. Cukup percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa, dan keselamatan pun dianggap sudah tercapai. Konsep baru ini bertentangan langsung dengan ajaran Yakobus dan para murid yang lain. Yakobus,
Pemimpin jemaat Yerusalem dan saudara Isa menurut tradisi menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagi mereka, keselamatan tidak bisa dicapai hanya dengan kepercayaan. Ia harus dibuktikan melalui ketaatan. Perdebatan besar pun terjadi antara Paulus dan murid-murid asli. Namun seperti kisah-kisah sejarah lain di dunia, pihak yang memiliki dukungan politik akhirnya menang. Ketika kekristenan memasuki dunia Romawi, ajaran Paulus tentang keselamatan melalui iman tanpa amal dianggap lebih fleksibel dan mudah diterima oleh imperium. Ia menjadi fondasi teologi gereja. Konsili-konsili kemudian meresmikannya dan menghapus tradisi amal syariat yang diajarkan Isa dan para rasul. Pelan-pelan, konsep ini menggeser dasar keimanan dari ketaatan menjadi sekadar keyakinan. Sejarah kemudian ditulis ulang, seolah-olah ajaran Isa memang menuntut iman tanpa syariat. Padahal tradisi awal sepenuhnya bertumpu pada amal dan ketaatan. Kini, doktrin keselamatan tanpa amal menjadi salah satu inti dalam kekristenan modern. Tauhid Isa yang berbasis syariat telah berganti menjadi teologi baru yang dibangun oleh Paulus, bukan oleh sang nabi yang mereka klaim ikuti. Yesus disebut Tuhan, Kyrios. Dalam perjalanan sejarah awal kekristenan, salah satu perubahan paling signifikan muncul dari penggunaan gelar Kyrios, sebuah kata dalam bahasa Yunani yang bermakna Tuan, pemimpin, atau penguasa. Di dunia berbahasa Ibrani tempat Isa alaihi salam berdakwah, istilah ini tidak pernah digunakan untuk menyebut beliau. Isa dipanggil sebagai Rabbi, Guru, Nabi, atau Al-Masih, tetapi tidak pernah sebagai Tuhan dalam makna ketuhanan. Namun ketika ajaran yang dikembangkan Paulus masuk ke wilayah Yunani Romawi, gelar Kyrios mulai digunakan semakin sering untuk merujuk kepada Yesus. Penting untuk dipahami bahwa dalam konteks budaya Yunani Romawi, kata Kyrios mengandung nuansa sangat luas. Kata itu bisa berarti tuan rumah, majikan, orang yang dihormati, hingga digunakan untuk para dewa dalam agama politeistik. Di daerah-daerah yang menyembah banyak dewa, gelar Kyrios adalah gelar umum bagi sosok ilahi. Ketika Paulus dan para pengikutnya mulai menyebarkan ajaran baru ke masyarakat non-Yahudi, gelar ini menjadi jembatan yang memudahkan masyarakat Romawi menerima sosok Yesus. Lambat laun, makna sosial yang semula sekadar penghormatan berubah menjadi makna teologis, dari guru menjadi penguasa ilahi. Sementara itu, murid-murid asli Isa tetap mempertahankan pemahaman awal bahwa beliau adalah nabi dan utusan. Mereka tidak pernah menggunakan gelar ilahi saat menyebut nama beliau. Bagi mereka, memanggil Isa Tuhan dalam arti ketuhanan adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan. Ajaran mereka bertumpu pada tauhid yang murni, bukan konsep ketuhanan Isa. Namun, komunitas kecil ini semakin terdesak oleh gelombang besar pengikut Paulus yang berkembang pesat di wilayah Romawi, terutama karena ajaran Paulus dianggap lebih sesuai dengan budaya lokal. Dalam tulisan-tulisan Paulus, gelar Kyrios tidak hanya digunakan sebagai panggilan hormat, tetapi perlahan dibingkai sebagai status ilahi. Paulus membangun fondasi teologis bahwa Yesus adalah sosok ilahi yang turun ke dunia, lalu naik kembali ke alam ketuhanan. Penggunaan gelar Kyrios dalam konteks ini membawa makna yang sangat berbeda dari panggilan para murid. Pergeseran makna ini menjadi salah satu titik awal teologi ketuhanan Yesus dalam kekristenan modern. Seiring berjalannya waktu, ketika gereja bertumbuh dan konsili-konsili diadakan, gelar Kyrios dipertegas sebagai bukti ketuhanan Yesus. Gelar yang mungkin pada awalnya bersifat kultural berubah menjadi dogma teologis yang wajib diterima. Ketika keputusan-keputusan gereja ditegakkan, tidak ada lagi ruang untuk memahami gelar itu secara manusiawi sebagaimana digunakan oleh murid-murid Yesus di Yerusalem. Perlahan, seluruh penafsiran diarahkan agar makna Kyrios hanya dipahami sebagai gelar ketuhanan penuh. Dari sinilah muncul perbedaan besar antara ajaran Isa yang mengajarkan tauhid dan ajaran Paulus yang memperluas konsep Yesus hingga memasuki ranah keilahian. Pemahaman inilah yang kemudian mendominasi doktrin Kristen hingga sekarang, meninggalkan akar sejarah yang lebih sederhana dan lebih dekat dengan tauhid yang diajarkan para nabi.
Gelar Kyrios menjadi salah satu pintu masuk utama untuk mengubah Yesus dari seorang nabi menjadi sosok ilahi dalam keyakinan banyak orang. Yakobus dan murid-murid menolak ajaran Paulus. Dalam sejarah awal kekristenan, ada satu fakta besar yang jarang dibuka ke permukaan. Hubungan tegang antara Paulus dan para murid asli Isa alaihissalam. Di Yerusalem, komunitas yang dipimpin oleh Yakobus, saudara Yesus dan pemimpin utama jemaat pertama, memegang ajaran tauhid yang ketat. Mereka tetap melakukan syariat Taurat, salat ala Yahudi, puasa, sunat, aturan makanan, dan seluruh tradisi yang diteladankan Isa. Bagi mereka, Isa adalah nabi yang diangkat Allah, bukan sosok ilahi yang layak disembah. Jadi ketika Paulus datang membawa ajaran baru, mereka melihatnya sebagai perubahan besar yang tidak sesuai dengan ajaran yang mereka dengar langsung dari guru mereka. Paulus mengajarkan bahwa syariat tidak lagi wajib, sunat tidak relevan, hukum Taurat tidak mengikat, dan keselamatan bisa diperoleh hanya melalui iman. Lebih jauh lagi, Paulus mengangkat Isa ke posisi ilahi, sebuah konsep yang tidak pernah ada dalam komunitas murid. Ajaran ini terdengar asing bagi para pengikut awal yang setiap hari bersama Isa, mendengar nasihatnya, melihat ibadahnya, dan memahami bahwa beliau sangat menekankan tauhid dan ketaatan. Karena itu, Yakobus dan para murid memandang ajaran Paulus dengan sangat hati-hati, bahkan penuh penolakan terselubung. Di kalangan mereka, Paulus bukan figur utama, bukan sahabat Isa, bahkan bukan saksi kehidupan sang nabi. Paulus tidak pernah hadir di masa hidup Isa, tidak mengikuti perjalanan dakwah, tidak menjadi bagian dari 12 murid, tidak menyaksikan peristiwa-peristiwa penting, dan tidak menerima pengajaran langsung sedikit pun. Klaimnya lahir dari penglihatan pribadi, sesuatu yang bagi murid-murid asli tidak bisa dijadikan dasar ajaran agama. Perbedaan ini lambat laun berubah menjadi jurang besar. Ketika Paulus semakin gencar berkhotbah di wilayah Yunani dan Romawi, murid-murid di Yerusalem melihat bahwa arah ajarannya bergerak sangat jauh dari akar tauhid. Mereka menolak gagasannya, menegaskan kembali bahwa Isa tidak menghapus Taurat, tidak menyuruh umat meninggalkan syariat, dan tidak mengajarkan konsep ketuhanan dirinya. Yakobus bahkan menegaskan kepada umat di Yerusalem bahwa ajaran Isa tetap berada di jalur syariat yang diwariskan Nabi Musa. Pertentangan ini tercatat bahkan dalam kitab resmi Kristen sendiri. Kisah-kisah dalam tulisan Paulus menunjukkan bahwa ia kerap berselisih dengan para murid, merasa dibatasi, bahkan merasa tidak dipercayai. Di balik semua itu, terlihat jelas bahwa ajaran yang dibawa Paulus memiliki warna teologis yang sepenuhnya berbeda dengan ajaran jemaat Yerusalem. Sementara murid-murid mempertahankan tauhid, Paulus membawa ajaran bernuansa teologi Yunani, iman tanpa syariat, penyelamatan melalui pengorbanan ilahi, dan posisi Yesus sebagai Tuhan. Dua arus besar ini terus bertabrakan dalam sejarah, tetapi arus yang berkembang di wilayah Romawi akhirnya menang secara politik dan budaya. Penolakan Yakobus dan murid-murid terhadap ajaran Paulus menunjukkan satu hal penting. Sejak awal sudah ada perpecahan mendasar antara ajaran Yesus yang asli dan interpretasi Paulus yang berkembang menjadi pondasi kekristenan modern. Di titik inilah sejarah mulai mengambil bentuk baru yang jauh dari pesan tauhid Isa alaihissalam dan semakin dekat dengan konstruksi teologis yang muncul dari dunia Yunani Romawi. Debat sengit tentang sunat, hukum Taurat, dan status Yesus. Dalam sejarah gereja awal, salah satu momen paling panas dan penuh ketegangan terjadi ketika muncul perdebatan besar yang mengguncang komunitas pengikut Isa alaihissalam. Di satu sisi ada Yakobus, Petrus, dan murid-murid asli yang mempertahankan ajaran tauhid serta syariat Taurat sebagaimana diajarkan langsung oleh Isa. Di sisi lain, ada Paulus yang datang dengan teologi baru yang sangat berbeda. Persoalan pertama yang memicu perdebatan tajam adalah sunat. Bagi murid-murid, sunat bukan hanya tradisi, tetapi perintah suci yang Isa sendiri jalani sejak kecil. Sunat adalah bagian dari perjanjian dengan Allah. Karena itu, mereka mengajarkan bahwa siapapun yang ingin mengikuti jalan Isa harus tetap menjalankan perintah tersebut. Namun Paulus berkata sebaliknya. Ia menyatakan bahwa sunat tidak lagi diperlukan, bahwa syariat lama tidak mengikat,
dan bahwa iman saja sudah cukup untuk keselamatan. Pandangan ini membuat murid-murid heran sekaligus khawatir. Bagaimana mungkin perintah yang dijalankan oleh Nabi sendiri tiba-tiba dianggap tidak penting? Persoalan kedua adalah hukum Taurat. Murid-murid hidup sesuai hukum tersebut. Mereka beribadah di sinagog, mengikuti aturan makanan, menjaga puasa, dan menjalankan perintah sehari-hari. Bagi mereka, Taurat adalah fondasi yang Isa datang untuk sempurnakan, bukan untuk hapuskan. Tetapi Paulus kembali membawa pandangan yang sangat berbeda. Ia menyebut Taurat sebagai kutuk, menyatakan bahwa manusia tidak diselamatkan oleh perbuatan, dan menegaskan bahwa Taurat tidak lagi berlaku. Konsep ini membuat ketegangan semakin memanas, karena murid-murid melihat bahwa ajaran ini tidak bersumber dari Isa, melainkan dari pemikiran Paulus sendiri. Namun perdebatan terbesar, dan yang paling menentukan arah sejarah gereja, adalah status Yesus. Murid-murid memandang Isa sebagai nabi, manusia pilihan, utusan Allah yang penuh mukjizat, tetapi tetap seorang hamba Tuhan. Mereka tidak pernah menyembahnya, tidak menganggapnya Tuhan, dan tidak mengajarkan konsep Trinitas. Sementara Paulus membawa ajaran baru, bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah, dan pusat keselamatan umat manusia melalui penebusannya. Pandangan ini memicu benturan besar, karena tidak pernah diajarkan Isa secara langsung. Pertemuan-pertemuan jemaat awal pun dipenuhi perdebatan tajam. Paulus ditegur oleh murid-murid karena mengajarkan hal-hal yang berbeda. Mereka mempertanyakan sumber ajarannya, mengingat ia tidak pernah bersama Isa saat hidup. Murid-murid bahkan khawatir bahwa ajaran Paulus akan menyesatkan umat dan membawa mereka jauh dari tauhid. Di tengah perdebatan itu, dua kepemimpinan berbeda terbentuk. Di Yerusalem, Yakobus memimpin jemaat yang setia pada ajaran asli. Di dunia Romawi, Paulus membangun komunitas baru dengan doktrin yang lebih selaras dengan budaya Yunani. Budaya yang terbiasa dengan konsep dewa penyelamat, penebusan dosa, dan ketuhanan seorang manusia. Ketegangan ini bukan sekadar perbedaan pandangan, tetapi perebutan arah agama yang baru lahir. Apakah agama itu akan tetap dalam jalur tauhid yang dibawa Isa? Atau berubah menjadi teologi baru hasil pemikiran Paulus? Pada akhirnya, perbedaan inilah yang menentukan wajah kekristenan modern. Ajaran Paulus menyebar luas karena ditopang dunia Romawi, sementara ajaran murid-murid asli perlahan disingkirkan dan hilang dari sejarah resmi. Debat sengit itu menjadi bukti bahwa sejak awal tidak ada satu suara tunggal dalam kekristenan. Justru perpecahan inilah yang menunjukkan bahwa apa yang kemudian dianggap sebagai doktrin resmi lahir dari proses tarik-menarik, bukan dari ajaran murni Nabi Isa itu sendiri. Paulus mendirikan komunitas-komunitas di Yunani dan wilayah Romawi yang jauh dari akar Yahudi Yesus. Di sana, ia memperkenalkan ajaran yang mengubah fokus dari ketaatan kepada syariat dan tauhid menjadi penekanan pada iman pribadi, keselamatan melalui Yesus sebagai Tuhan, dan doktrin-doktrin baru yang sama sekali tidak diajarkan Isa. Murid-murid asli yang tetap memegang Taurat dan mengajarkan ketaatan serta tauhid dipinggirkan, bahkan ajaran mereka dianggap kuno atau sesat oleh komunitas baru ini. Dalam surat-suratnya, Paulus menegaskan konsep ketuhanan Yesus, penebusan dosa, dan keselamatan melalui iman. Konsep yang bertentangan dengan ajaran Isa tentang ketaatan dan tauhid. Surat-surat inilah yang menjadi dasar perjanjian baru dan sekaligus menjadi fondasi kekristenan modern. Perubahan ini tidak terjadi secara alami, melainkan melalui strategi penyebaran yang cerdik. Paulus menyesuaikan ajarannya dengan budaya Yunani Romawi, memudahkan pengikut non-Yahudi untuk bergabung tanpa harus mempelajari Taurat atau menjalankan hukum Musa. Dengan demikian, komunitas ini berkembang pesat, sementara ajaran Isa yang asli mulai terlupakan di banyak wilayah. Sejarawan menyebut bahwa ini adalah titik di mana agama Isa mulai bertransformasi menjadi agama yang bercerita tentang Yesus, bukan agama yang mengikuti ajaran Yesus secara langsung. Ajaran tauhid, ketaatan, dan sunat yang dijunjung tinggi oleh murid-murid awal diganti dengan doktrin-doktrin baru yang mengangkat Yesus menjadi figur ilahi. Dalam prosesnya, terjadi debat sengit antara pengikut Paulus dan pengikut murid-murid asli Isa,
terutama mengenai status Yesus, sunat, dan hukum Taurat. Namun, karena dukungan politik dari Kaisar Romawi dan penyebaran cepat melalui komunitas baru di kota-kota besar, ajaran Paulus akhirnya mendominasi. Dampaknya terasa hingga kini. Kekristenan modern sebagian besar mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Isa yang asli. Murid-murid awal, pengikut Tauhid, dan komunitas Unitarian yang menekankan satu Tuhan dan ketaatan pada syariat, perlahan-lahan hilang dari catatan resmi sejarah. Pertanyaannya, apakah yang kita sebut kekristenan hari ini adalah ajaran Yesus ataukah hasil interpretasi dan adaptasi Paulus? Siapakah yang sebenarnya mewarisi risalah Isa yang murni? Dan bagaimana sejarah akan terlihat jika catatan komunitas awal yang menolak ketuhanan Yesus tidak dimusnahkan? Ajaran Paulus dirancang agar mudah diterima oleh bangsa-bangsa non-Yahudi. Ia menyingkirkan kewajiban Taurat seperti sunat, hukum makanan, dan ritual Yahudi lainnya, sehingga pengikut baru tidak perlu menyesuaikan diri dengan tradisi Yahudi yang ketat. Pendekatan ini membuat agama yang dibawanya cepat menyebar di wilayah Yunani dan Romawi. Fleksibilitas ajarannya memungkinkan orang dari berbagai latar belakang budaya dan kepercayaan untuk bergabung tanpa harus meninggalkan identitas asli mereka. Hal ini berbeda jauh dengan ajaran Isa yang menekankan ketaatan penuh pada hukum Taurat dan pengabdian langsung kepada Allah yang Esa. Dengan strategi ini, Paulus mampu membangun komunitas yang luas dan heterogen, sementara pengikut murid-murid asli yang tetap menjaga ajaran Isa dianggap kurang relevan atau bahkan sesat. Doktrin baru yang diperkenalkan Paulus, seperti ketuhanan Yesus, keselamatan melalui iman, dan penebusan dosa, mulai mendominasi pemahaman tentang siapa Yesus dan bagaimana manusia memperoleh keselamatan. Fleksibilitas ajaran Paulus juga memudahkan penggabungan dengan kepercayaan Romawi dan Yunani. Konsep Tuhan Anak, penebus dosa, dan keselamatan pribadi selaras dengan budaya politeistik Romawi yang terbiasa dengan dewa-dewa penyelamat dan dewa yang mati kemudian bangkit. Inilah alasan mengapa agama yang dibentuk Paulus menyebar lebih cepat daripada komunitas Isa asli yang tetap menekankan tauhid murni dan syariat. Pada akhirnya, kekristenan modern sebagian besar merupakan hasil adaptasi Paulus, bukan ajaran langsung Isa, dan hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ajaran Isa yang asli masih tersisa dalam praktik Kristen hari ini? Ataukah yang diwariskan adalah interpretasi yang diubah untuk memudahkan penyebaran? Pada tahun 325 M, Konsili Nicea diadakan dan menjadi momen penting dalam sejarah kekristenan. Konsili ini tidak dihadiri oleh Isa atau murid-muridnya, melainkan oleh para uskup dan tokoh gereja yang dipengaruhi oleh politik Kekaisaran Romawi. Salah satu keputusan utama konsili ini adalah mengesahkan doktrin ketuhanan Yesus, menjadikannya sehakikat dengan Bapa, homoousios, sebuah konsep yang sebelumnya diperdebatkan sengit oleh banyak pemimpin gereja. Keputusan ini menegaskan bahwa ajaran Paulus yang sudah menekankan ketuhanan Yesus dan keselamatan melalui iman menjadi dasar doktrin resmi. Konsili Nicea juga menandai titik di mana ajaran Isa yang murni, berupa tauhid dan ketaatan pada hukum Taurat, semakin terpinggirkan. Pengikut Isa yang tetap memegang ajaran asli dianggap menyimpang atau bid'ah, sementara doktrin Paulus mendapat legitimasi politik dan teologis. Dengan pengesahan ini, kekristenan menjadi lebih terpusat, dengan Roma sebagai otoritas utama, dan murid-murid asli beserta ajaran tauhid mereka kehilangan pengaruh. Doktrin baru ini tidak hanya menyebarkan ketuhanan Yesus, tetapi juga memperkuat dominasi gereja atas umat, memastikan bahwa interpretasi resmi menjadi satu-satunya versi yang sah. Keputusan Konsili Nicea membuka jalan bagi konsili-konsili berikutnya untuk membakukan doktrin Paulus lebih jauh, termasuk konsep Trinitas, penebusan dosa, dan keselamatan melalui iman, sekaligus menyingkirkan ajaran yang menekankan ketaatan langsung kepada Allah seperti yang diajarkan Isa. Pertanyaannya kemudian muncul, apakah kekristenan yang kita kenal hari ini masih mengikuti ajaran Isa yang asli, ataukah lebih tepat disebut agama tentang Yesus, yang dibentuk dari surat-surat Paulus dan keputusan politik gereja? Gereja-gereja awal yang tetap mengikuti ajaran Isa secara murni
Seperti kelompok Ebionit dan Nazarean, perlahan-lahan dijadikan sesat oleh gereja yang mengadopsi doktrin Paulus. Kelompok-kelompok ini menekankan tauhid, ketaatan pada Taurat, dan menolak ketuhanan Yesus, sehingga bertentangan dengan ajaran yang mulai dipadatkan oleh Roma setelah Konsili Nikea. Tulisan, kitab, dan catatan mereka dihancurkan, sementara para pemimpin dan pengikutnya sering diburu atau diasingkan. Gereja resmi menggunakan pengaruh politik untuk memastikan doktrin Paulus menjadi satu-satunya yang diterima secara luas. Akibatnya, sejarah resmi menampilkan versi kekristenan yang fokus pada ketuhanan Yesus, Trinitas, dan penebusan dosa, sementara ajaran asli Isa dan murid-muridnya hampir hilang dari catatan publik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ajaran Isa yang murni benar-benar dimusnahkan, atau hanya terselubung oleh interpretasi politik dan teologis dari pihak yang berkuasa? Mayoritas kitab dalam Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus atau pengikutnya, bukan oleh murid-murid asli Isa. Surat-surat Paulus menjadi fondasi teologi kekristenan, memperkenalkan konsep ketuhanan Yesus, penebusan dosa, dan keselamatan melalui iman, yang berbeda jauh dari ajaran Isa yang menekankan tauhid, ketaatan, dan syariat. Murid-murid asli seperti Yakobus dan pengikut Nazarean menolak banyak ajaran Paulus, tetapi suara mereka perlahan tenggelam karena pengaruh politik dan konsili gereja yang mematenkan doktrin baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah kekristenan modern benar-benar mewarisi ajaran Isa, ataukah yang diikuti umat saat ini adalah interpretasi dan inovasi Paulus? Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 ditulis langsung oleh Paulus atau pengikutnya, menunjukkan dominasi pemikiran Paulus dalam membentuk doktrin kekristenan. Surat-surat ini memperkenalkan ajaran ketuhanan Yesus, penebusan dosa, keselamatan melalui iman, dan pembatalan hukum Taurat, yang berbeda jauh dari ajaran Isa yang menekankan tauhid, ketaatan, dan syariat. Murid-murid asli, seperti Yakobus dan pengikut Nazarean, menolak banyak ajaran Paulus, tetapi suara mereka perlahan tenggelam karena pengaruh politik dan konsili gereja yang mematenkan doktrin baru. Fakta ini menimbulkan pertanyaan. Apakah kekristenan modern benar-benar ajaran Isa, ataukah yang diikuti umat saat ini adalah inovasi dan interpretasi Paulus? Ajaran asli Isa hilang ditelan konsili-konsili gereja. Selama berabad-abad, murid-murid dan pengikut sejati yang menekankan tauhid dan ketaatan kepada Allah, satu-satunya semakin terpinggirkan. Konsili-konsili seperti Nikea 325 M dan berikutnya tidak sekadar menyatukan doktrin, tetapi juga memutuskan mana ajaran yang sah dan mana yang dianggap sesat. Dalam proses ini, ajaran tentang ketuhanan Yesus, Trinitas, penebusan dosa, dan keselamatan melalui iman, semua berasal dari pengaruh Paulus, ditegakkan sebagai doktrin resmi. Sementara itu, ajaran Isa yang menekankan syariat, amal, dan ketaatan, serta menolak penyembahan terhadap dirinya, perlahan dihapus dari catatan resmi. Kelompok seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal, yang mempertahankan ajaran asli, diburu, tulisan mereka dibakar, dan gereja mereka dihancurkan. Hal ini menciptakan kesenjangan besar antara ajaran sejarah Isa dan apa yang sekarang dikenal sebagai kekristenan. Murid-murid asli yang menolak doktrin baru disisihkan, sehingga interpretasi Paulus menjadi dominan. Akibatnya, umat Kristen modern sebagian besar mengenal Isa melalui lensa doktrin yang dibentuk setelah konsili, bukan melalui pengajaran langsung Isa. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah yang disebut kekristenan hari ini benar-benar ajaran Isa? Ataukah hasil rekayasa doktrin yang digabungkan dengan kepentingan politik dan budaya Romawi? Dan jika ajaran asli Isa hilang dari arus utama, siapa yang sebenarnya mewarisi risalah tauhid yang dibawanya? Fakta bahwa ajaran asli ditelan konsili mengajarkan kita untuk meneliti sejarah dengan kritis dan bertanya, sejauh mana agama yang kita kenal saat ini mencerminkan ajaran murni para nabi, dan sejauh mana ia merupakan konstruksi institusi politik dan kekuasaan. Inilah rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik sejarah kekristenan,
menantang kita untuk menelusuri jejak Isa yang sebenarnya dan mempertanyakan narasi yang diterima secara umum. Kristen modern adalah agama tentang Yesus, bukan agama yang diajarkan Yesus. Selama berabad-abad, fokus utama kekristenan bergeser dari ajaran sejarah Isa alaihi salam menuju narasi teologis yang dibangun setelah wafatnya. Isa sendiri datang sebagai utusan Allah, mengajarkan tauhid, ketaatan, dan kebaikan. Ia tidak pernah menyebut dirinya Tuhan atau meminta manusia menyembahnya. Semua yang diajarkan Isa berkisar pada kesempurnaan syariat, ketaatan kepada Allah yang Esa, amal saleh, dan ketulusan hati. Murid-murid awal, seperti Yakobus, James the Just, dan komunitas Yerusalem, tetap memegang hukum Taurat, menjalankan salat, puasa, sunat, dan menolak gagasan ketuhanan Isa. Mereka dikenal dalam sejarah sebagai kelompok Nasrani atau Unitarian awal. Namun setelah wafat Isa, muncul figur-figur baru yang mengklaim bisa menafsirkan ajarannya. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Paulus. Paulus bukan murid langsung Isa, tidak hadir dalam misinya, dan klaimnya tentang wahyu pribadi tidak pernah diverifikasi oleh pengikut asli. Paulus memperkenalkan konsep-konsep yang bertentangan dengan ajaran Isa. Penebusan dosa, keselamatan melalui iman saja, penghapusan hukum Taurat, dan ketuhanan Isa. Konsep-konsep ini mudah diterima oleh bangsa non-Yahudi di wilayah Romawi yang terbiasa dengan dewa penyelamat dan mitologi anak dewa. Dengan strategi intelektual dan misionaris, Paulus mendirikan gereja-gereja di Yunani, Roma, dan wilayah non-Yahudi lainnya. Ajaran-ajaran asli murid-murid yang menekankan tauhid mulai ditekan, dan banyak yang menolak doktrin Paulus disisihkan. Tahun 325 Masehi, Konsili Nicea menjadi titik puncak pengesahan doktrin. Bukan wahyu Isa yang menetapkan Trinitas dan ketuhanan Yesus, tetapi keputusan politik imperial yang dipaksakan Kaisar Konstantinus. Konsili ini membakukan ajaran Paulus sebagai doktrin resmi. Banyak Injil dan tulisan non-kanonik yang menolak ketuhanan Isa dihancurkan. Pengikut ajaran Tauhid seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal diburu, tulisan mereka dibakar, dan gereja-gereja mereka dihancurkan. Hasilnya, kekristenan modern muncul sebagai agama yang bercerita tentang Yesus. Siapa Ia, bagaimana Ia mati, dan bagaimana Ia menebus dosa. Padahal ajaran sejarah Isa berfokus pada ketaatan, amal, dan tauhid. Buku-buku sejarah modern menyebut perbedaan ini sebagai perbedaan antara historical Jesus dan Jesus of Faith. Yang pertama adalah Isa yang menegakkan syariat, yang kedua adalah figur teologis yang dibentuk melalui tafsiran dan konsili. Sejak itu, doktrin resmi yang diajarkan di gereja-gereja besar adalah gabungan ajaran Paulus, kepentingan politik Romawi, dan tradisi budaya. Murid-murid asli yang menekankan tauhid dan syariat hilang dari catatan resmi. Pengaruh Romawi sangat besar. Dengan agama terpusat dan doktrin tunggal, kekaisaran bisa menyatukan wilayah luas secara politik melalui agama. Gereja menjadi alat kontrol sosial, budaya, dan politik, bukan sekadar lembaga spiritual. Akibatnya, umat Kristen modern lebih mengenal Isa sebagai Tuhan, penebus dosa, dan bagian dari Trinitas, daripada sebagai nabi dan utusan Allah yang menegakkan tauhid. Pertanyaan yang muncul menantang pemikiran kita. Apakah yang kita kenal sebagai kekristenan hari ini masih mencerminkan ajaran Isa? Apakah doktrin yang diwariskan benar-benar dari Isa, ataukah ini hasil rekayasa sejarah, politik, dan tafsir Paulus? Jika ajaran tauhid yang dibawa Isa justru disingkirkan, siapa yang sebenarnya mempertahankan ajaran aslinya? Dan jika kita menelusuri sejarah lebih jauh, kita menemukan bahwa banyak kelompok Kristen awal, Ebionit, Nazarean, Arian, dan Unitarian, mempertahankan keyakinan asli yang murni, namun mereka hilang dari narasi resmi. Dengan demikian, memahami sejarah kekristenan bukan sekadar belajar tentang siapa Isa, tetapi juga menelusuri siapa yang membentuk ajaran tentang Isa, apa motif mereka, dan bagaimana kekuasaan serta politik memengaruhi doktrin yang diterima secara luas. Kesimpulan yang mengguncang,
Kristen modern adalah agama tentang Yesus yang dibangun pasca konsili, lebih menekankan doktrin yang dibentuk oleh manusia daripada ajaran langsung Isa. Sementara itu, ajaran Isa yang asli, tauhid, ketaatan, amal saleh, terselubung dan nyaris terlupakan. Pertanyaan terakhir yang menantang, jika yang kita kenal sebagai Kristen modern bukan ajaran Isa, lalu agama siapa yang sebenarnya diwariskan oleh Isa? Dan siapakah yang mewakili suara Isa yang asli di tengah lautan doktrin modern? Inilah rahasia besar sejarah kekristenan yang selama berabad-abad disembunyikan. Bahwa Yesus bukan Tuhan dan kekristenan modern bukan ajaran Isa, melainkan hasil interpretasi, politik, dan konsili yang menyusun agama tentang Isa. Isa mengajarkan tauhid murni. Seluruh hidupnya dipenuhi ketaatan, ibadah, dan pengabdian hanya kepada Allah yang Esa. Ia menekankan pentingnya amal, ketulusan, dan pengabdian tanpa memandang pada penebusan dosa orang lain. Dalam ajarannya, keselamatan datang melalui ketaatan dan pengamalan syariat, bukan karena iman pada dirinya atau melalui pengorbanan orang lain. Murid-murid awal Isa tetap memegang prinsip ini. Mereka salat, berpuasa, bersunat, dan tetap mematuhi Taurat. Mereka menolak gagasan ketuhanan Isa dan menegaskan bahwa ajarannya adalah perwujudan tauhid yang murni. Aliran-aliran seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal adalah representasi dari pengikut Isa yang mempertahankan ajaran asli, menolak Trinitas, dan menekankan ibadah hanya kepada Allah. Di sisi lain, muncul figur yang kelak menjadi paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan, Paulus. Ia bukan murid Isa, bahkan tidak pernah bertemu dengannya saat hidup. Klaimnya mengenai penglihatan Isa di jalan Damaskus menjadi dasar utama dalam misi penyebaran ajaran barunya. Paulus mulai menulis surat-surat yang kini menjadi bagian besar dari Perjanjian Baru. Yang perlu dicatat adalah bahwa surat-surat ini bukanlah catatan langsung dari Isa. Ini adalah interpretasi dan klaim pribadi Paulus yang membawa perubahan radikal terhadap ajaran tauhid Isa. Ia memperkenalkan konsep yang tidak pernah diajarkan Isa. Ketuhanan Yesus, penebusan dosa, keselamatan melalui iman, dan pembatalan hukum Taurat. Murid-murid asli menolak ajaran ini, menolak penafsiran yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Ajaran Paulus menyebar ke wilayah Romawi dan Yunani, tempat di mana orang-orang non-Yahudi lebih mudah menerima ajaran yang fleksibel dan tidak memerlukan kepatuhan terhadap Taurat. Konsili-konsili gereja kemudian membakukan ajaran Paulus. Konsili Nicea tahun 325 M menjadi momen puncak. Ketuhanan Isa secara resmi ditetapkan sebagai doktrin. Mereka yang menolak, seperti pengikut Ebionit dan Nazarean, dicap sesat, tulisan mereka dibakar, dan pemimpin mereka diburu. Sejak saat itu, kekristenan modern berkembang menjadi agama tentang Yesus, bukan agama yang diajarkan Isa. Doktrin yang dibangun melalui konsili, politik, dan kekuasaan Romawi menggantikan ajaran tauhid yang murni. Yesus diposisikan sebagai Tuhan dan bagian dari Trinitas, sementara doktrin-doktrin lain seperti dosa warisan dan keselamatan melalui iman diterima sebagai kebenaran. Transformasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika Isa tidak pernah mengaku Tuhan, jika murid-murid asli menolak ketuhanan Isa, dan jika doktrin resmi ditetapkan melalui konsili politik, lalu siapakah Isa yang sebenarnya? Apakah ajaran yang kita kenal sekarang masih mencerminkan ajaran tauhid yang diajarkan Isa? Ataukah ini adalah konstruksi yang dibentuk oleh Paulus dan konsili gereja demi kepentingan politik dan stabilitas sosial Romawi? Bahkan hari ini, akademisi Kristen membedakan antara historical Jesus dan Jesus of Faith. Isa sejarah adalah utusan Allah, pengajar tauhid, pembawa syariat, dan menekankan ketaatan. Jesus of Faith adalah figur yang telah ditafsirkan ulang, dikultuskan, dan dijadikan pusat doktrin oleh konsili dan Paulus. Pertanyaan ini memaksa kita merenung. Apakah kekristenan modern adalah agama Isa atau agama tentang Isa yang telah direkonstruksi? Dan lebih penting lagi, siapakah yang benar-benar mempertahankan ajaran Isa yang asli? Kelompok-kelompok Unitarian, Ebionit, dan Nazarean awal mungkin adalah pewaris ajaran murni Isa.
yang menekankan tauhid dan ketaatan. Tetapi mereka disingkirkan dan dihapus dari sejarah resmi. Ini bukan sekadar soal sejarah. Ini soal pemahaman kita terhadap agama, ajaran, dan kebenaran. Jika Isa adalah utusan Allah yang menekankan tauhid, lalu bagaimana kita memahami doktrin yang menempatkannya sebagai Tuhan? Apakah kita mengimani Isa atau mengimani tafsiran yang dibangun di atas namanya? Sejarah ini mengajarkan satu hal penting. Jangan menerima dogma begitu saja. Kembalilah pada sumber, telaah, dan pertanyakan. Karena memahami perbedaan antara Isa sejarah dan doktrin kekristenan modern bisa mengubah cara kita melihat agama, sejarah, dan keimanan. Apakah Isa yang kita sembah hari ini adalah Isa yang asli atau Isa versi Paulus dan konsili politik Romawi? Pertanyaan ini tidak hanya mengundang rasa penasaran, tapi juga membuka pintu bagi refleksi mendalam tentang iman, sejarah, dan kebenaran. Sejarah yang jarang diungkap menunjukkan bahwa ajaran murni Isa alaihi salam perlahan terhapus oleh sistem gereja. Isa datang sebagai utusan Allah, membawa risalah tauhid. Ia menyeru umat untuk menyembah hanya Allah yang esa, menegakkan ketaatan, amal, dan ketulusan. Keselamatan menurut ajarannya diperoleh melalui kepatuhan dan ibadah, bukan melalui penebusan dosa orang lain. Murid-murid awal Isa meneladani prinsip ini. Mereka tetap salat, berpuasa, bersunat, dan memegang Taurat. Mereka menolak gagasan ketuhanan Isa dan menekankan bahwa Isa hanyalah utusan Allah. Kelompok-kelompok ini termasuk Ebionit, Nazarean, dan Unitarian awal, mewakili pengikut Isa yang setia pada ajaran asli. Mereka menolak Trinitas dan hanya menyembah Allah. Namun sejarah mulai berubah dengan munculnya Paulus. Ia bukan murid Isa, tidak pernah bertemu Isa selama hidupnya, dan awalnya menentang pengikut Isa. Paulus menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh murid-murid Isa. Klaimnya tentang penglihatan Isa menjadi landasan bagi misi penyebaran ajarannya sendiri. Surat-surat Paulus, yang kini menjadi bagian besar dari Perjanjian Baru, bukan catatan langsung dari Isa, melainkan interpretasi pribadi yang memperkenalkan konsep baru. Yesus sebagai Tuhan, penebusan dosa, keselamatan melalui iman, dan pembatalan hukum Taurat. Murid-murid asli menolak ajaran Paulus. Mereka tetap menekankan ketaatan, ibadah, dan tauhid Isa. Namun ajaran Paulus menyebar cepat ke wilayah Yunani dan Romawi, diterima oleh orang-orang non-Yahudi karena fleksibilitasnya. Konsili-konsili gereja kemudian memadatkan doktrin ini. Konsili Nicea tahun 325 M menjadi titik puncak. Ketuhanan Isa secara resmi ditetapkan sebagai doktrin. Mereka yang menolak dicap sesat, tulisan mereka dibakar, dan pemimpin mereka diburu. Sejak itu, Isa versi sejarah berubah menjadi Isa versi doktrin. Isa yang menekankan tauhid dan ketaatan menjadi figur ilahi yang memikul dosa umat dan menjadi bagian dari Trinitas. Isa sejarah, utusan Allah, disisihkan oleh sistem gereja yang mengontrol doktrin. Kelompok-kelompok pengikut Isa asli, seperti Ebionit, Nazarean, dan Unitarian, hilang dari catatan resmi. Tulisan mereka dihancurkan, pengikutnya diburu, dan sejarah ditulis ulang oleh pihak yang menang. Katolik muncul sebagai agama tunggal, universal, yang diresmikan negara, menggabungkan doktrin ketuhanan Isa, Trinitas, dan penebusan dosa. Konsili Nicea melegitimasi ajaran Paulus, sementara ajaran tauhid Isa lenyap dari arus utama. Kekristenan modern adalah agama tentang Yesus, bukan agama yang diajarkan Isa. Isa yang sejarah adalah utusan Allah, pengajar tauhid, pembawa syariat, dan menekankan ketaatan. Isa versi doktrin gereja adalah figur ilahi yang dijadikan pusat penyembahan dan doktrin teologis. Pertanyaan besar muncul. Jika Isa tidak pernah mengaku Tuhan, jika murid-murid asli menolak ketuhanan Isa, dan jika doktrin resmi dibentuk melalui konsili politik, lalu siapakah Isa yang sebenarnya? Apakah ajaran yang kita kenal saat ini masih mencerminkan ajaran Isa yang asli? Ataukah ini hasil rekayasa Paulus dan konsili gereja demi kepentingan politik dan stabilitas Romawi? Sejarawan modern membedakan antara historical Jesus dan Jesus of faith.
Isa sejarah adalah utusan Allah, pengajar tauhid, pembawa syariat, dan menekankan ketaatan. Jesus of Faith adalah figur yang dikultuskan, ditafsirkan ulang, dan dijadikan pusat doktrin oleh konsili dan Paulus. Paulus membangun gereja baru di wilayah non-Yahudi, mendirikan komunitas yang terpisah dari tradisi Yahudi, dan menyebarkan doktrin yang mudah diterima oleh bangsa-bangsa lain. Konsili-konsili gereja kemudian melegitimasi ajarannya, menegaskan ketuhanan Isa, dan menyusun konsep Trinitas serta penebusan dosa. Semua sejarah ini menunjukkan satu hal: ajaran murni Isa perlahan hilang dari arus utama. Kelompok yang mempertahankan tauhid asli ditekan, tulisan mereka dihancurkan, dan pengikut mereka diburu. Sistem gereja menguasai informasi selama ratusan tahun, mengontrol ajaran dan interpretasi, sementara umat tidak dapat mengakses teks asli Isa. Ini menimbulkan pertanyaan yang menantang. Jika ajaran tauhid Isa telah diganti oleh doktrin yang dibentuk Paulus dan konsili gereja, siapakah yang mempertahankan ajaran asli? Siapakah yang membaca Isa sejarah? Dan siapakah yang hanya mengikuti Isa versi doktrin? Fakta ini memaksa kita memikirkan ulang sejarah kekristenan. Isa yang diajarkan dalam buku-buku resmi gereja bukanlah Isa yang hidup, yang menegakkan syariat dan tauhid. Isa yang modern adalah figur yang dikultuskan, yang ajarannya diubah untuk kepentingan politik dan stabilitas. Sejarah yang jarang diceritakan ini membuka satu kesadaran penting. Jangan menerima dogma begitu saja. Telusuri sumber, bandingkan fakta, dan pertanyakan. Hanya dengan itu kita bisa memahami siapa Isa alaihissalam yang sebenarnya, dan ajaran apa yang seharusnya diwariskan kepada umat. Pertanyaan terakhir yang menantang untuk direnungkan. Jika ajaran murni Isa telah terhapus, siapakah yang masih mempertahankan warisan tauhidnya? Jika sejarah ditulis oleh pihak yang menang, apalagi yang mungkin disembunyikan selama ini? Dan jika kita ingin kembali kepada Isa sejati, bagaimana kita bisa membedakan antara ajaran utusan Allah dan doktrin manusia? Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.